yang ada dalam hidup kami berasal daripada Engkau saja. Dan semuanya kami persembahkan sebagai persembahan yang terbaik atas hidup kami. Biarlah bukan lagi kami yang menguasai hidup kami, di dalam kami melangkah di dalam Engkau Tuhan. Namun biarlah senantiasa sepenuhnya Kristus yang berkuasa, yang menuntun dan memimpin langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah di siang hari ini kami menyerahkan segenap pikiran, hati, telinga, seluruh kehendak kami, dan juga seluruh agenda-agenda kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Biar Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kami, dan Tuhan mengajarkan hal-hal yang baru di siang hari ini kepada setiap kami, bagi setiap kami. Biar Roh-Mu yang Kudus membukakan hal-hal baru dan pemikiran kami, melembutkan hati kami, sehingga hari ini kami semakin diubahkan di dalam Engkau ya Bapa. Layakkah dan izinkan hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu di siang hari Bapa. Biar kebenaran-Mu saja yang hamba mau sampaikan oleh mimbar itu, bukan ide-ide ataupun kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan apa yang hendak Engkau sampaikan bagi kami di siang hari ini atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, selamat siang. Ada sukacita ya? Amin. Yes. Tetap sukacita di dalam Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Yes. Yeah. Dalam bulan ini profetik bagi gereja kita mengangkat hal mengenai pendisiplinan pemikiran atau disiplin mind melalui Bapak Gembala kita. Bapak pembina kita, Bapak Timotius Arifin, di mana di dalam bulan ini firman Tuhan yang menjadi rema bagi gereja kita diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat dan yang kelima. Saya bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan mengatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa firman Tuhan berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Bapak Ibu disadari atau tidak, pemikiran manusia pada dasarnya adalah pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran Allah. Betul? Karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Kejadian, satu ketika Tuhan berkata di dalam Alkitab, aku menyesal menjadikan manusia karena kecenderungannya melakukan dosa. Ketika firman Tuhan berkata kecenderungannya, itu artinya cara hidupnya dikontrol oleh pemikirannya. Pemikiran apa? Pemikiran yang negatif, pemikiran yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, dengan keinginan Allah. Sehingga firman Tuhan berkata, Allah berkata, kecenderungannya melakukan dosa-dosa. Nah, di sini dikatakan bahwa firman Tuhan berkata, kami mematahkan setiap siasat orang. Jadi setiap siasat yang bukan berasal daripada Allah itu sudah layaknya kita patahkan dengan kuasa Allah. Dan kita sudah selayaknya untuk merubuhkan setiap kubu atau keangkuhan manusia yang berusaha untuk selalu menentang, untuk mengenal Allah. Jadi manusia itu yang di luar Allah itu, di luar Tuhan, yang hidup di luar Tuhan, itu selalu kecenderungannya juga untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, bukan yang sesuai dengan kehendak Allah.
Nah, di sini dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu, kita semua tahu siapa itu Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang kita akui kedekatan dan keintimannya dengan Tuhan. Rasul Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan yang benar-benar peka akan keinginan Tuhan. Tetapi kita juga tahu bagaimana jalan hidupnya, bagaimana kisah story-nya sebelum Tuhan memakai dia menjadi alatnya Tuhan. Dia adalah orang yang paling gigih menentang orang-orang yang mengikut Tuhan. Paulus ini adalah seorang yang sangat gigih menentang murid-murid Yesus, menentang orang-orang yang cinta Tuhan, yang setuju dengan jalan-jalan Tuhan. Karena dia juga menganggap jalanku jalan Tuhan juga kok. Oh, kok ini ada jalan baru. Makanya oleh karena itu pemikirannya selalu dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran bagaimana saya bisa untuk meng-cut atau menghentikan langkah orang-orang yang menjadi pengikut Kristus pada saat itu. Dengan berbagai cara, dengan berbagai ide, dengan berbagai metode-metode, dia melakukan apa yang hendak dia lakukan berdasarkan pemikirannya, bukan berdasarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia berusaha untuk menyiksa semua pengikut Kristus pada saat itu. Bagaimana caranya? Sebisa mungkin dia harus berusaha untuk menstop supaya orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu bubar dan sebisa mungkin menjadi punah. Nah, kita tahu inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebelum Tuhan menyelamatkan dia, sebelum Tuhan menangkap dia untuk menjadi alatnya. Sama ya Bapak Ibu ya. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan itu adalah kita harus terus menyelaraskan segala pikiran kita dengan kehendak Kristus. Sehingga firman Tuhan berkata, kita harus menawan segala pikiran-pikiran yang bukan dari Allah. Dan kita harus menaklukkan semua pikiran-pikiran itu hanya kepada Kristus. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, panggilan kita untuk hidup selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan dan rencanakan atas kehidupan kita. Sehingga ketika kita belum mampu untuk menyelaraskan pikiran dan hidup kita dengan keinginan Allah, maka pada saat itulah kita mengalami yang namanya kematian rohani, atau kita pun mengalami jauh dari Tuhan. Menawan pikiran ini artinya adalah kita mengendalikan atas apa yang kita pikirkan supaya pikiran kita konkret, pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan. Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita menawan dan menaklukkannya. Menawan, menghentikan, menangkap pikiran kita yang sia-sia, kita serahkan kepada Tuhan supaya dirubahkan dan pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan. Amin. Ya, jadi kita harus sadari juga Bapak Ibu bahwa apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita pada akhirnya itu akan mempengaruhi jalan hidup dan jalan pikiran kita, betul? Kalau kita memasukkan semua pikiran-pikiran yang bukan firman, yang bukan kebenaran Allah, kita memasukkan semua pemikiran-pemikiran yang kedagingan kita, maka otomatis kita akan dikuasai oleh pemikiran-pemikiran kita itu. Kalau kita memasukkan semua pikiran-pikiran jelek, kita selalu memasukkan ide-ide untuk menjelekkan orang, gosipin orang, maka pada akhirnya kita pun juga akan menggosipkan orang, betul ya? Kalau pikiran kita nih maunya begini saja, kalau pikiran kita nih maunya melakukan ini saja, yang tujuannya adalah untuk memuaskan diri kita, memuaskan pemikiran hati kita, maka pada akhirnya kita akan dikontrol oleh apa yang ada di dalam pemikiran kita, Bapak Ibu. Yaitu ya, kalau kita masukkan pikiran kita nih pikiran yang senang-senang aja, kita maunya pikiran kita nih mau pikiran yang serba instan aja, maka pikiran yang diarahkan Tuhan untuk kita berusaha bekerja dan sebagainya itu tidak akan ada di dalam pikiran kita. Kita maunya instan dan instan. Tetapi ketika kita mengikuti apa yang menjadi pikiran Kristus di dalam pikiran kita, maka otomatis kita akan mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, dan pemikiran kita pun akan selaras dengan pemikiran Allah. Bapak Ibu, camkan ini, garis bawahi ini, kita harus menyadari kalau Tuhan Allah itu lebih tertarik
untuk mengubah dan memperbaharui mindset kita daripada keadaan kita. Setuju nggak? Setuju apa enggak? Yes. Pada dasarnya Tuhan tuh dia lebih intens, dia lebih tertarik mengubah kehidupan kita daripada maksudnya keadaan rohani, roh kita ya, memperbaharui hidup kita di dalam Dia daripada mengubah keadaan ekonomi kita. Ya, apakah Tuhan menjanjikan kita hidup makmur? Ada. Tuhan menjanjikan kok. Karena ketika kematian Kristus itu semuanya diubah Bapak Ibu. Kita yang sakit kita menjadi sehat. Kita yang miskin kita dijadikan kaya oleh Kristus. Kristus yang kaya menjadi miskin oleh karena kita. Oleh karena itu di dalam Tuhan, janji Tuhan itu indah. Tetapi sadarilah bahwa Tuhan lebih tertarik ketika kita mau mengubah hidup kita. Hidup kita lebih dekat kepada Dia. Cara berpikir kita diubah dan selaraskan dengan Dia. Ketimbang kita berteriak kepada Tuhan, minta ekonomiku diperbaiki Tuhan. Pekerjaanku dinaikkan levelnya Tuhan. Bisnisku Tuhan, ditambahkan omsetnya Tuhan. Bukankah itu yang kita cari-cari? Ya pada dasarnya memang iya. Tetapi kita harus sadari, Tuhan sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan lebih tertarik ketika kita menyerahkan hidup kita bagi Dia. Untuk diubahkan dan selaras dengan apa yang menjadi kehendaknya Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata bahwa menawan dan menaklukkan segala pikiran dalam Kristus itu bertujuan agar kita mengerti apa yang menjadi prioritas hidup kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Kemudian juga menawan menaklukkan segala pikiran dalam Kristus itu bertujuan agar hidup kita tertib sesuai dengan aturannya Tuhan, rule-rule-nya Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan, sehingga kita hidup tidak liar Bapak Ibu. Menawan dan menaklukkan segala pikiran dalam Kristus seperti itu bertujuan agar kita menjadi pribadi yang terdidik Bapak Ibu. Tidak seperti firman Tuhan. Ketika kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka dikatakan kita adalah anak-anak yang gampang, yang tidak mau dididik Bapak Ibu. Anak-anak yang mau prosesnya instan semua, setuju? Inilah, kita diharapkan untuk bisa menyerahkan segenap pikiran dan hidup kita kepada Tuhan, supaya hidup kita selaras, bergandengan tangan dengan Tuhan, sejajar berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada di dalam area Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu dikatakan kalau menawan dan menaklukkan kepada Kristus, itu adalah artinya kita menawan dan menyerahkan hidup kita semuanya kepada pikiran Kristus, the mind of Christ. Yang artinya juga kita mendisiplinkan, menyerahkan pikiran kita kepada Kristus sepenuhnya. Kenapa pikiran Kristus? Ada 3 hal yang mau saya bagikan secara singkat kepada kita semua, dan kita akan belajar di siang hari ini Bapak Ibu. Kenapa firman Tuhan menyarankan kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Kristus, pikiran Kristus, dan kemauan Kristus? Nah, yang pertama dikatakan bahwa pikiran Kristus itu, next ya, berikutnya, 2 slide berikutnya. Sekali lagi Bapak Ibu, menawan dan menaklukkan kepada Kristus itu memiliki arti adalah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, mendisiplinkan hidup kita hanya kepada Kristus. Karena yang pertama, kenapa kepada Kristus, pikiran Kristus? Karena hal yang pertama dikatakan firman Tuhan bahwa pikiran Kristus atau kuasa Allah itu pada akhirnya akan menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Allah. Kita buka di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ini ayat yang tidak asing lagi untuk kita semua Bapak Ibu. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan katakan, pikiran Kristus itu adalah pikiran yang benar, yang mengarahkan hidup kita seturut dengan kehendak Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Settingnya berubah.
Sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan keinginan Allah, maka Roma 12 ini ayat 2 ini berkata bahwa kita pada akhirnya bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah. Kita bisa membedakan apa yang menjadi keinginan Allah. Mata kita dan hati kita terlatih untuk bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita mengalami perubahan mindset di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami perubahan hidup yang permanen di dalam kehidupan kita, maka pada akhirnya kita tidak lagi sama seperti dunia ini. Anda percaya bahwa iblis sudah kalah, Bapak Ibu? Yes. Ya, iblis sudah dikalahkan. Tetapi mengapa dia masih bisa menyesatkan anak-anak Tuhan, menyesatkan manusia? Karena firman Tuhan berkata dia sudah dikalahkan, tetapi kenapa dia masih bisa mengalahkan manusia? Karena dikatakan memang kuasanya sudah dilucuti oleh kematian Kristus, tetapi kita harus menyadari bahwa iblis itu tidak membawa kita kepada satu kecelakaan yang secara langsung, tetapi dia menyesatkan kita dengan ide-ide dan pemikirannya, Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki pemikiran Kristus, maka percayalah, konsep-konsep pemikiran yang ada dalam pemikiran kita itu hanyalah pemikiran-pemikiran dan kehendak iblis saja, Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa berubah sebelum kita menyerahkan hidup kita dan mindset kita kepada Kristus. Karena dikatakan ketika kita masih hidup di luar Allah, maka mindset kita adalah mindset dunia. Ide-ide kita berasal dari ide-ide si iblis. Kehendak-kehendak kita seturut dengan apa yang menjadi kehendak iblis. Dan cara hidup kita ini masih sama dengan seperti cara hidup dunia, Bapak Ibu. Nah, ini dikatakan kita dituntut untuk berubah, tidak lagi seperti dunia ini. Apakah kita pernah bertanya sampai hari ini, sudah berapa tahun kekristenan kita, Bapak Ibu, tapi sampai hari ini kita belum mengalami perubahan yang total, Bapak Ibu. Sampai hari ini saya masih berjuang untuk berubah, semakin berubah dan semakin berubah, Bapak Ibu. Dan inilah permintaan saya kepada Tuhan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan janganlah selama saya hidup ini saya sama saja dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, ayo kita minta kepada Tuhan supaya hidup kita terus diperbaharui, Bapak Ibu. Karena di harapan Tuhan sekali lagi ada perubahan kita, Bapak Ibu. Perubahan mindset, perubahan kerohanian kita, peningkatan iman kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Bukan perubahan perekonomian kita, Bapak Ibu. Itu tuh bonus, percayalah. Firman Tuhan berkata, ketika kita mencari Dia, mencari kemuliaannya, mencari kerajaannya, percayalah semua itu akan ditambahkan bagi kita, Bapak Ibu. Semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Amin. Oleh karena itu mari kita berubah bersama-sama, mengubah mindset kita selaras dengan keinginan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita bisa tetap selama hidup ini kita bisa selalu membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan, atau sebaliknya yang tidak berkenan, yang tidak baik di hadapan Allah. Ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki ini semua, maka kita masih sama dengan dunia ini. Pikiran atau mindset yang selaras dengan kehendak Allah itu adalah cara berpikir yang seturut dengan kehendak Allah, Bapak Ibu. Kita buka Kolose 3 pasal 3. Kolose 3 ayat yang pertama sampai kedua. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ketika kita menyelaraskan mindset kita kepada pikiran Kristus dan kepada kehendak Allah, maka inilah menjadi kewajiban kita bagi kita semua, Bapak Ibu. Karena dikatakan firman Tuhan, kalau kita sudah menyadari kalau hidup kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, inilah tugas tanggung jawab kita. Apa? Mencari perkara yang di atas, Bapak Ibu. Di mana Kristus ada, mencari perkara yang di atas, bukan mencari perkara-perkara yang lain, Bapak Ibu.
Kalau kita mencari perkara-perkara yang lain, percayalah ketika kita akan memulai pekerjaan kita akan berdoa dan menyanyi. Ketika kita akan memulai sekolah kita dan melakukan segala sesuatu, kita akan menyanyi seperti ini. Banyak perkara. Terlalu banyak perkara di dalam hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak hidup selaras dengan firman Tuhan. Jangan terlalu banyak perkara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Perkara itu dicari hanya oleh lawyer Bapak Ibu. Dia kalau nggak dapat perkara, dia nggak dapat duit Bapak Ibu. Percayalah, kita jangan mencari-cari perkara, tetapi carilah perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Lawyer saja yang dapat duit, yang dapat perkara, dia dapat duit Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu, inilah tugas kita untuk mencari perkara. Sudah bisa belum ya? Firman Tuhan berkata mengarahkan pada kita, mari kita mencari perkara yang di atas, apa yang dikehendaki oleh Allah, di mana Kristus berada dan memerintah atas kehidupan kita Bapak Ibu. Carilah keinginan Allah, carilah agenda-agendanya, carilah kehendaknya, dapati itu Bapak Ibu. Ketika kita sudah mencari dan mendapatinya, maka inilah ditekankan di dalam ayat yang kedua, pikirkanlah. Ketika kita sudah mencari, mendapatinya, maka ayat 2 berkata, pikirkanlah. Cak Lontong ngomong, mikir. Carilah apa yang menjadi kehendak Allah, dan pikirkanlah itu senantiasa di dalam sepanjang kehidupan kita Bapak Ibu. Kita memikirkan hanya menjadi keinginan Tuhan saja, bukan keinginan kita Bapak Ibu. Di mana Allah berkenan, di mana Allah ingin, agar apa yang Dia inginkan kita lakukan atas kehidupan kita Bapak Ibu. Selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus, untuk mencari apa yang menjadi kehendak Allah, perkara-perkara yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan, kita tahu Abraham ini adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Setuju? Abraham ini adalah seorang hamba Tuhan yang benar-benar dipakai sejak dia dipanggil sampai akhirnya Tuhan memakai dia luar biasa. Yuk kita baca dalam Kejadian 18. Kita mulai di dalam ayat yang ke-17 ya Bapak Ibu ya. Saya bacakan untuk Anda. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ketika saya membaca ini Bapak Ibu, saya luar biasa berpikir, luar biasa nih Abraham nih. Sampai Tuhan aja punya rencana aja nggak mau disimpan gitu loh. Sampai Tuhan punya agenda aja nggak mau disimpan. Dia berpikir, kalau aku nggak ngomong sama Abraham kok kayaknya kok gimana ya? Karena aku sudah memanggil dia. Aku sudah mempersiapkan dia untuk melakukan apa yang menjadi kehendakku. Sampai Tuhan berkata dalam hatinya, Tuhan bergumam dalam hatinya, kira-kira ngomong gak ya sama Abraham? Aku cerita gak ya sama Abraham? Seperti itu bahasanya sehari-hari saat ini. Kemudian di dalam ayat yang ke-23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ayat 26, Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman Tuhan, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Saya akhiri di dalam ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, saya melihat luar biasa sekali loh. Cuman Abraham yang bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Ini luar biasa. Saya baca tuh merinding. Saya tuh minta kalau ada pergumulan, saya minta aja kok rasanya kok
kayak aduh nggak berani gitu loh, sungkan gitu loh. Saya melihat Abraham ini memiliki kedekatan yang luar biasa lah Bapak Ibu. Di dalam ayat 17 tadi dikata, apakah aku kira-kira akan menyembunyikan rencanaku ini kepada Abraham? Apakah kiranya aku akan merahasiakan rencanaku ini terhadap Eka Waluya? Karena di tempat pekerjaannya aku akan mem-PHK banyak orang di sana karena banyak yang melakukan korupsi dan sebagainya. Kalau Pak Eka memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan, maka tidak ada disembunyikan Tuhan di dalam kehidupan Pak Eka. Tuhan akan tetap berbicara kepada Pak Eka dan kepada kita semua Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan, percayalah, hal terkecil sekalipun Tuhan pasti akan berbicara kepada kita Bapak Ibu. Berbeda dengan orang yang ngaku-ngaku dekat dengan Tuhan, dikit-dikit berdoa dia ngomong, Tuhan bicara sama saya, padahal hidupnya berantakan Bapak Ibu. Jangan percaya sampai kayak begitu Bapak Ibu, percayalah. Dia yang doa sendiri, dia yang jawab sendiri Bapak Ibu. Itu banyak kayak gitu tuh, banyak. Saya menggolongkan orang-orang itu adalah orang-orang Kristen halusinasi tinggi. Tuhan tidak akan pernah berbicara kepada kita kalau kita tidak memiliki kedekatan dengan Dia. Percayalah, dalam hal sekecil apapun Tuhan tidak akan pernah berbicara kalau kita tidak memiliki kedekatan yang intim dengan Tuhan. Saya melihat Abraham ini luar biasa Bapak Ibu. Bisa loh tawar-menawar dengan Tuhan. Bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Sekalipun dia agak merinding juga, tawar-menawarnya agak merinding, tapi Tuhan tetap menjawab dia Bapak Ibu. Nah inilah kita bisa melihat kebalikan dengan keponakannya. Kita buka di dalam pasal yang 13 Bapak Ibu ya, Kejadian 13. Berbeda dengan keponakannya. Anda tahu keponakannya siapa? Ya. Kita mulai baca ayat 13 ayat yang 9 ya sampai 12. Saya bacakan. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Kita loncat ke dalam pasal yang 19. Pasal 19 ayat yang ke-19. Masih semangat Bapak Ibu ya? Yes, yang semangat katakan amin. Amin. Kejadian 19 ayat 19 sampai 25. Saya bacakan. Sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari di sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Saud malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Sampai ayat 24 aja. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Berbeda Abraham dengan keponakannya Lot. Di dalam ayat yang 18 itu Tuhan menyuruh untuk melarikan diri. Lot diperintahkan untuk melarikan diri. Ini ada kesepakatan antara Abraham dengan Lot. Abraham berkata, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Oke, karena harta mereka banyak ya. Tetapi tahukah Anda, di balik keputusan mereka berdua itu Tuhan berperan di baliknya Bapak Ibu. Ada peran Tuhan di baliknya untuk masa depan dua orang ini Bapak Ibu.
Abraham menetap di tempat di mana dia berada, sedangkan Lot memilih tempat di lembah Yordan. Karena dibilang dia, menurut pemandangannya, menurut penglihatannya, tempat itu seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Tetapi garis bawahi seperti, ada kata seperti. Kok kayaknya sepertinya tadi Tuhan menjamah saya ya. Sepertinya Tuhan menjamah saya merinding-merinding. Tetapi terlihat ya hidupnya berubah ketika Tuhan menjamah Bapak Ibu. Ya, ini mindset yang harus kita perbaiki ya Bapak Ibu ya. Kalau memang Tuhan menjamah kita, pasti hidup kita pasti berubah, pasti selaras dengan kehendak Tuhan. Setuju ya? Amin. Ya. Di sini katakan Abraham memilih apa yang menjadi pilihannya, dan saya percaya pilihan itu sesuai dengan kehendak Allah karena Allah ingin menyelamatkan dia. Tetapi Lot memilih tempat yang dipilih berdasarkan pemikirannya, bukan pemikiran Tuhan. Seperti tanah Tuhan, seperti tanah Mesir. Sesudah diingatkan, diperintahkan ketika Tuhan akan menunggang balikan dua kota itu, masih dia berkata, dia memilih. Kalau boleh saya di kota itu ya, itu memang kotanya kecil. Padahal areanya masih di area lembah Yordan, area yang akan dihantam, diajar oleh Tuhan. Tapi karena belas kasih dan kemurahan Tuhan, dan Tuhan pun juga punya rencana untuk kehidupan Lot ke depannya, maka ini menjadi pengecualian. Tuhan pun melindungi Lot dari hantaman Tuhan terhadap dua kota itu Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat mana yang memang orang-orang yang berkenan kepada Tuhan ya, mana yang juga orang-orang yang hidup berdasarkan cara berpikirnya sendiri, bukan selaras dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Dari sini kita harus belajar. Oleh karena itu pikiran Kristus itu akan menyelaraskan pikiran kita dengan kehendak Tuhan. Kemudian hal yang kedua berikutnya, bisa nggak? Ya, kenapa pikiran Kristus Bapak Ibu? Karena pikiran Kristus ini pada akhirnya akan merubah dan menggantikan semua yang lama dalam hidup kita menjadi yang baru. Pikiran Kristus inilah yang pada akhirnya sepenuhnya akan mengontrol seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Selama kita ini hidup masih dipenuhi atau dibayang-bayangi, selama hidup kita ini masih dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran kekhawatiran, ketika hidup pikiran kita ini masih berbicara, berkata kepada kita, kamu ini lemah, kamu ini tidak mampu, kamu ini tidak mungkin melakukan itu Bapak Ibu. Ketika pikiran kita masih dipenuhi oleh hal itu, maka percayalah ini menandakan bahwa mindset kita sepenuhnya masih mindset manusia lama Bapak Ibu, belum berubah sama sekali Bapak Ibu. Apakah Anda sampai hari ini masih merasa khawatir? Kalau masih khawatir, itu artinya Anda masih meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, manusia lama itu selalu dipenuhi pemikiran-pemikiran kekhawatiran, kelemahan, ketidakmampuan, dan ketidakmungkinan Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika kita sudah hidup dan berjalan dengan cara pandang Kristus dan kebenarannya, maka mata kita akan semakin jelas. Mata kita akan bisa melihat, bisa merasakan dan menyadari dan menikmati bahwa penyertaan dan kuasa Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Pikiran kita tidak pernah bimbang lagi Bapak Ibu. Yuk kita buka di dalam Matius 8. Gak apa-apa ya, kita belajar firman Tuhan ya. Memang disinilah kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu ya. Matius pasal 8 ayat yang kedua dan yang ketiga. Firman Tuhan ngomong seperti ini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Seberapa sering dan seberapa banyak kita merasa seperti ini di hadapan Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mau menyembuhkan bapakku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa mengubahkan kehidupanku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan sakitku. Apakah di antara Bapak Ibu masih merasakan hal itu? Masih sering melakukan hal itu Bapak Ibu? Ketika Anda masih melakukan hal ini, bertobatlah, berubahlah. Ambillah pikiran Kristus. Karena di dalam ayat 2 Tuhan berkata, aku mau. Tuhan selalu berkata, aku mau.
Bukankah Tuhan mau melakukan apapun kepada orang yang meminta kepada Dia? Firman Tuhan berkata, mintalah kepadaku maka aku akan kuberikan. Asal tidak bimbang. Setuju ya? Orang ini entah antara dia sungkan, entah antara dia tidak percaya. Tetapi pada saat itu dia tahu bahwa Yesus selalu melakukan mukjizat di dalam kehidupan dia pada saat itu. Karena sering terdengar Yesus melakukan banyak hal. Sehingga akhirnya dia akan minta. Dia dengar, oh ada Yesus. Kalau dia nggak tahu track recordnya Yesus, dia tidak akan minta disembuhkan. Percaya ya? Karena dia sering mendengar kuasa Yesus, dia sering mendengar apa yang Yesus lakukan, maka dia memberanikan diri datang kepada Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku. Kemudian di dalam Markus pasal yang ke-9, ini 11-12 kasusnya Bapak Ibu ini. Markus 9 ayat 22. Markus 9 ayat 22 sampai 23. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Sekali lagi Yesus berkata di dalam ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Mungkin kalau saat ini kamu gak percaya sama aku. Nah, seperti itu ya. Mungkin satu ketika misalnya anak saya masih kecil, mungkin Bill masih kecil. Dia minta bonceng sama saya. Papi, bisa gak boncengin ke sana? Papi, bisa gak naik motor boncengin? Ya, saya kan akan berkata, kok kamu gak percaya sih papi bisa naik motor? Nah, kan seperti itu kira-kira. Sama halnya ketika kita sering datang kepada Tuhan, tetapi iya apa enggak? Kita terkadang masih suka menyaksikan kuasa Tuhan karena kita melihat kondisi situasi sekeliling kita Bapak Ibu. Hari ini kita diminta sama Tuhan untuk kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Kalau kita percaya kepada Dia, yakinlah 100% bahwa Dia adalah Immanuel di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang ada di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Saya sedikit lagi akan mengakhiri khotbah saya. Jadi inilah Bapak Ibu, ketika kita menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan, dengan pikiran Kristus, maka semua yang lama itu pasti akan digantikan Tuhan dengan yang baru. Kita tidak pernah lagi berkata sanksi kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah lagi berkata kepada Tuhan, jika Tuhan dapat, kalau engkau mau Tuhan. Padahal Tuhan mampu, tetapi kita yang tidak percaya kalau Tuhan mampu. Iya apa enggak? Inilah hari ini kita semakin dibukakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatunya, hanya kuncinya ada di dalam kita Bapak Ibu. Kita mau menukar nggak pikiran kita, ide-ide dan mindset kita dengan mindset Kristus Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengubahnya, maka hidup kita pasti akan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, kenapa pikiran Kristus? Karena pikiran Kristus itu akan memunculkan kembali gambaran diri kita dengan Kristus Bapak Ibu. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang artinya kita sudah diperlengkapi dengan pikiran-pikiran Allah dan juga mindset Allah, cara-cara dan kehendak-kehendak Allah dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita mengubah mindset kita, maka kita diarahkan untuk menjadi serupa seperti Kristus Bapak Ibu. Ketika kita sudah memiliki keserupaan dengan Kristus melalui mindset Kristus, maka gambaran Allah atau imago Dei dalam kehidupan kita Bapak Ibu akan kembali nyata dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain berkata, inilah anak Tuhan. Inilah anak Tuhan. Bukan anak Tuhan yang menjadi batu sandungan, tetapi sungguh anak Tuhan yang menggambarkan perilaku atau cara hidup Kristus atas kehidupan kita Bapak Ibu. Yuk berdoa yuk hari ini yuk. Biar kita semakin diubahkan dan terus diubahkan di dalam Kristus Bapak Ibu. Hidup kita tidak pernah mengeluh lagi. Pikiran kita tidak penuh lagi dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Hidup kita tidak pernah lagi penuh dengan kebimbangan, sanksi akan kuasa dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita berkata, aku percaya, memang sesungguhnya kita percaya. Kita tidak pernah lagi berkata, tak imani. Sesungguhnya kita bimbang, betul. Hari ini biarlah ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Wis, kayak orang Jawa pernah teman saya bilang, oh yuk, ngedan sisan gitu, ngedan-ngedanan gitu. Ngedan sisan.
Sekali Kristus tetap Kristus. Udah habis-habisan. Kalau kita sudah menyelam ya sudah. Sekali Kristus tetap Kristus. No turning back Bapak Ibu. Nggak pernah balik lagi. Nggak pernah balik lagi dalam kehidupan kita yang lama. Hari mari kita berubah. Bapak Ibu setuju? Yuk. Yes. Percayalah. Lihatlah dengan imanmu, dengan mata imanmu bahwa Tuhan berkuasa atas hidupmu Bapak Ibu. Saya undang kita semua untuk bagi berdiri. Serahkan hidup kita kepada Kristus. Serahkan pikiran kita kepada Kristus. Serahkan semua hidup kita kepada kehendak Allah atau God's will itu Bapak Ibu. Karena sudah saatnya dan sudah seharusnya bukan lagi hidup atau pikiran kita lagi yang berkuasa penuh atas hidup kita. Tetapi pikiran Kristus yang mengontrol, mengambil alih seluruh kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan sungguh jelas dalam kehidupan kita berkata dan kita lakukan bahwa bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Terima kasih Bapa untuk kepada firman-Mu di siang hari ini. Biarlah hari ini mata kami semakin terbuka. Dan bukan lagi konsep-konsep diri kami, bukan lagi kedagingan kami Bapa yang merajai ataupun mendominasi hidup kami Tuhan. Namun biarlah hari ini pikiran Kristus, kehendak-Mu Bapa, pikiran kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Kehendak Tuhan saja yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu percaya Bapa, apa yang hamba-Mu sampaikan di siang hari Tuhan merupakan ide-ide dan pikiran-Mu saja Bapa, sehingga mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Kami bukan lagi kanak-kanak rohani, namun kami bertumbuh semakin dewasa dan semakin dewasa di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur dan biarlah umat-Mu tempat ini Bapa boleh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Kristus dan menyatakan kemuliaan-Mu dan kerajaan-Mu Bapa atas kehidupan mereka Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya serahkan.